Shalom sahabat yang baik hati, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk kebaikan-Mu bagi kami. Engkau memberkati kami Tuhan hingga saat ini. Kami mau merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu senantiasa memenuhi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Saya harap kita boleh membacanya masing-masing di tempat kita. Pelayanan yang penuh kasih. Paulus menyapa dan menyebut jemaat Korintus sebagai teman sekerja. Itu berarti orang-orang percaya di Korintus adalah juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Sebagai orang-orang percaya dan sebagai pelayan Tuhan disebutkan jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Tidak menjadikan anugerah Allah sebagai sesuatu yang kosong, hampa atau sia-sia. Paulus tahu bahwa oleh guru-guru palsu, orang percaya telah dibingungkan dengan ajaran-ajaran sesat mereka, terutama menghasut mereka untuk tidak mengakui dan menerima Paulus sebagai rasul. Namun Paulus menanggapinya dengan mengatakan bahwa mereka harus tetap menerima kasih karunia Allah dan jangan sampai meragukannya apalagi menunda-nunda menghidupinya. Karena inilah waktunya, saat inilah kita harus menghidupi keselamatan itu yang telah diberikan kepada kita hanya karena kasih karunia Allah. Dalam keraguan yang diajarkan oleh guru-guru palsu tersebut, Paulus meresponnya dengan memberikan teladan hidup sebagai pelayan kepada mereka. Keteladanannya sebagai seorang pelayan Tuhan yang melayani dengan kesungguhan hati, meskipun mengalami banyak tantangan dan penderitaan. Meski ia didera, dihina, difitnah, bahkan sampai terpenjara, namun dia tetap sabar, tetap setia, dan tekun melayani dengan sungguh. Kekuatan Paulus dalam menghadapi semuanya bersumber dari Roh Kudus yang membuat dia dapat bertahan dengan penuh kesabaran dan menanggungnya dengan doa dan kemurnian hati. Dia memperlihatkan integritas dan keteladanan seorang pelayan Tuhan yang benar. Hidupnya dan pelayanannya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain ketika dihormati atau ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dapat dipercaya, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Begitu banyak tantangan yang dia terima dalam pelayanan, ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Tetapi apapun penilaian, tanggapan orang lain atas pelayanan yang dikerjakannya tidak membuat dia surut dalam pelayanan. Jika penilaian itu baik, dia tidak lupa diri dan menjadi sombong. Jika penilaian itu buruk, bahkan cemoohan yang harus diterima tidak membuat patah semangat dalam pelayanannya. Pelayanan yang kita lakukan dalam setiap profesi kita, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan kita harus memahami bahwa kita bertanggung jawab kepada Tuhan yang menganugerahkannya kepada kita. Pelayanan kita tidak ditentukan oleh perkataan orang lain. Mungkin kita bisa memanfaatkan penilaian orang lain untuk semakin memantapkan kesungguhan hati dalam melayani. Bahkan jika itu adalah kritikan dan saran, mari kita pergunakan untuk semakin memperbaiki diri, memotivasi diri kita sendiri dalam pelayanan kita masing-masing. Keselamatan yang telah Tuhan Yesus anugerahkan kepada kita rayakan dan kita hidupi dalam semua lini kehidupan kita. Saat ini, bukan nanti dan bukan besok. Sebab yang kita miliki adalah hari ini. Hidup dalam kasih karunia Allah pada saat ini sebagai bukti bahwa kita memahami bahwa setiap waktu adalah anugerah Tuhan dan jangan sia-siakan. Sebagaimana lagu, hidup ini adalah kesempatan, atau Bukwende nomor 392 ayat 4, lehongolumitu Jesus, ay hatop dosalpui, say pasiat matuhammu, turoham nalojei, say pasiat Tuhan Yesus, cakoni turohami, nungatiki parasian, sotung jolosalpui. Sebagai teman sekerja Allah, pelayan Allah, tantangan akan tetap ada. Pujian, kritikan, dan bahkan mungkin cemoohan akan kita hadapi. Namun semua itu tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap setia sebagai pelayan Tuhan yang berintegritas, yang menunjukkan teladan hidup bagi orang di sekitar kita. Katakanlah seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 10,
Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sahabat yang baik hati, memang sulit keadaan yang kita hadapi, berpengaruh kepada semua lini kehidupan kita. Tetapi kita percaya kasih karunia Allah saja yang menyertai kita semua, dan kita hidup dan menghidupi kasih karunia tersebut untuk kita boleh bertahan dan tetap memiliki integritas di tengah sulitnya keadaan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami tetap setia di dalam pelayanan kami, selalu memberikan yang terbaik, menjadi pelayan yang berintegritas dari apa yang kami perkatakan dengan apa yang kami lakukan. Biarlah hidup kami menjadi teladan bagi sesama kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.